Ya nggak apa-apa ketawa sih. Pagi. Oh enggak ya, kita nyapa ini dulu ya. Gimana? Nyapa ini dulu. Halo GBMers, balik lagi dengan kami GBM Mania. Waduh, nggak gitu ya. Ya, nama saya Aryo Bismo dan kali ini saya menjadi host di dalam GBM Corner Talk. Jadi GBM Corner Talk itu apa sih? Nah, ini mungkin sedikit pemberitahuan ya untuk narasumber kita kali ini. Sebelum saya memperkenalkan ibu yang satu ini, saya jelaskan dulu sedikit ya tentang GBM Corner Talks. Jadi GBM Corner Talks itu merupakan acara bincang-bincang yang dimiliki oleh jurusan Global Business Marketing dan isinya adalah kita mengundang narasumber yang kebetulan adalah alumni dari GBM gitu ya atau Global Business Marketing. Dan kita hari ini mendapat kehormatan. Kita sudah mendapatkan kehormatan atau salah satu alumni dari GBM Global Business Marketing yaitu bernama Kakak Wensin. Wih, tepuk tangan dulu guys. Oke. Boleh diperkenalkan diri dulu, perkenalkan dirimu dulu. Oke, baik. Halo GBMers ya dipanggil ya. Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Wensin. Dulunya alumni dari GBM juga ya. Lulusan tahun 22. Jadi baru lulus sebenarnya. 2000? 22. 2022. Iya. Wih, masih muda banget ya guys ya. Kalau boleh nanti tulis di komen tebak-tebakan ya umurnya berapa kira-kira. Nanti di akhir saya kasih tahu jawabannya. Oke, ini adalah siapa namanya tadi nama panjangmu? Wensin Halim. Oh, Wensin Halim. Oh Ya. iya, Wensin Halim guys. Jadinya nanti kita akan berkenalan dengan Kakak Wensin Halim ini. Kita akan tanya-tanya sedikit. Nggak sedikit sih nih, ini cukup banyak pertanyaannya ya yang dibuat dari tim konten. Yaitu berkaitan dengan pengalaman-pengalamannya setelah lulus ataupun pada saat masih berkuliah. Gitu ya. Oke, baik. Oke, sampai lupa nanya kabar. Wih, gimana kabarnya Kakak Baik, Wensi? kabarnya. Gimana kabarnya Pak Bismo? Oh baik, saya baik-baik aja. Ya masih gini-gini aja gitu ya. Oke, terakhir kita ketemu di mana ya Wen? Terakhir ketemu di kampus juga. Di kampus. Iya. Ngapain waktu itu? Waktu itu kan mau ngebahas case tadi. Oh, Iya kan? bahas case Iya. tadi. Oke, jadi kebetulan Kakak Wensin ini merupakan salah satu, tentu saja murid saya ya, salah satu mahasiswa saya waktu itu dan salah satu bimbingan saya waktu skripsi juga teman-teman. Jadinya nanti kita akan gali-gali lagi tentang kehidupannya ya. Waduh. Duh, dalam banget. Oke, oke. Yang pertama, mungkin pertanyaan pertama adalah tentang ini dulu deh. Sekarang nih lagi ngapain sih kegiatannya? Oke, kalau sekarang sih sebenarnya lagi kerja ya, lagi kerja di salah satu perusahaan customer elektronik. Customer elektronik. Oke. Apa itu kalau boleh disebutkan? Di PT Hire Sales Indonesia Oke, PT Hire Sales Indonesia. Sebagai? sebagai Chief Corporate Planning. Wih, itu ya, guys. Iya. Dengerin ya, Shift Corporate Planning. Berarti kalau lulusnya tahun 2022, kira-kira umurnya berapa, guys? Gitu ya. Kalau misalkan sekarang tahun 2023, dia lulus 2022. Ya, kalian bisa mikir sendiri ya. Seberapa mudanya dia dan tiba-tiba udah jadi chief ya. Chief Corporate Planning di PT Hire Indonesia. Oke. Sebelum kita bahas tentang kegiatan kamu yang sekarang, saya mau tanya dulu nih, waktu kuliah. Waktu kuliah itu kenapa sih pilih Global Business Marketing sebagai jurusan yang kamu pilih? Oke, ya sebenarnya ceritanya itu agak panjang kalau Oke, dicerita ya, agak kenapa panjang gitu boleh. ya. Siap untuk Kenapa sih mendengarkan. milih GBM gitu. Sebenarnya awalnya itu emang ada agak ambigu pilihannya itu mau masuk apa sih gitu kan pas SMA kayak semua orang kayak mau masuk bisnis tapi kayak bisnis itu luas banget gitu kan ya, bisnis itu luas banget.
Terus ada yang nyaranin masuk manajemen aja gitu kan, tapi kayaknya kurang suka nih ngatur-ngatur orang gitu kan. Oke. Gitu. Oke. Nah, habis itu nyari-nyari kuliah, terus ketemu BINUS. Nah, di BINUS itu sebenarnya saat itu tuh ada 2 yang cukup menarik perhatian aku gitu ya. Satunya itu waktu itu masih namanya international marketing Oh, ya masih kan Pak. international marketing Iya, ya? kita angkatan terakhir ya yang namanya international Oke. marketing. Ya, international marketing sama satu laginya itu sampai lupa namanya. Apa itu? IBM, Yang IBM ya Oh, betul. oke. Nah, tapi kan IBM itu banyak banget ya peminatnya. Terus mm. waktu itu juga sebenarnya kurang tahu tuh marketing tuh belajar apa sih sebenarnya gitu kan. Tapi habis itu mulai konsultasi tuh ke BINUS gitu kan. Pelajarannya apa aja sih, kurikulumnya apa aja gitu kan. Oke. Terus ternyata pas dilihat dalamnya itu cukup menarik ya. Aku sendiri tuh suka ekonomi, di dalamnya ada ekonomi gitu. Terus aku tuh lebih suka kayak ke market research, ke customer behavior-nya gitu. Nah, kalau dilihat sebenarnya itu ada semua di dalam marketing gitu kan, di dalam jurusan marketing gitu. Nah, karena aku emang suka untuk mempelajari bidang-bidang ini gitu. Jadi akhirnya aku ngambil marketing gitu. Oke. International marketing ya? Iya, Itu berarti kamu milih itu di tahun 2018. 2018 ya? Di 2018, 5 tahun yang lalu. Bener ya? Bener ya? Bener-bener 5 5 tahun yang tahun lalu. yang lalu. Oke. 5 tahun yang lalu masuk ke jurusan international marketing berbekal keingintahuan tentang ekonomi, consumer behavior dan lain-lain gitu ya. Oke, nah selama masa perkuliahan nih. Selama masa perkuliahan berarti kan kamu kuliah dari tahun 2018 sampai 2022. Betul. Kayaknya enggak deh, Wen. Emang selama itu ya kamu kuliah ya? Kuliahnya nggak selama itu. Oh, kuliahnya nggak selama itu ya? Ya, memang nggak selama itu. Emang kita biasanya kuliah berapa, guys? 4 tahun biasanya. Oh iya. Ya kan 2018, 2022 4 tahun. Oh, 4 tahun ya? 4 tahun. Enggak dong. Kalau kamu kan enggak 4 tahun harusnya. Ya. Ya, ada dipercepat setengah tahun. Wih, percepat setengah tahun. Jadinya kamu lulus tetap tahun 2022. Kan hitungannya wisuda. Wisudanya kan bareng-bareng. Oh, tapi selesainya lebih cepat. Tuh. Selesainya lebih cepat setengah tahun. Tuh. Gitu ya. Iya. Wih, jadi nih ya. Ceritain dulu dong. Wah, masa saya yang cerita ya? Oke, jadi ceritanya gimana nih? Jadi selama dari tahun 2018 sampai dengan lulus deh. Nah, coba cerita kehidupan perkampusan kamu tuh kayak gimana sih sebenarnya? Gitu. Oke. Nah, kan tadi Pak Bisma udah sempat nyebut juga ya, masuknya itu di tahun 2018. Pas tahun 2018 masuk tuh sebenarnya masih perkuliahannya itu masih cenderung dikategorikan masih mudah gitu ya, karena kita kan masih agak ngulang pelajaran SMA. Karena kebetulan aku IPS, anak IPS gitu. Jadi ngerasa kayak masih ngulang aja nih pelajaran SMA. Kancil berarti ya? Iya. Oke. Iya betul. Nah, habis itu masuk semester 1, 2 gitu. Sebenarnya masih gampang-gampang aja. Yang malah agak shocking itu malah di character building. Oh, karakter building. Kenapa tuh? Betul. Kenapa tuh? Karena sebenarnya kalau misalkan di kampus ya, kalau menurut saya sendiri itu butuh kerajinan. Oke, rajin. Butuh analytical thinkingnya juga. Analytical thinking. Tapi butuh kehokian juga. Oh, butuh hoki juga. Berarti Betul. ada analytical thinking, rajin, sama hoki, guys. Ternyata penting. Oke, terus? Gitu kan. Nah, sebenarnya agak shocknya itu di character building. Bener-bener pertama kali ngerasain di kuliah sama dosen yang agak lepas tangan gitu. Oh, gitu. Kalau sebelumnya itu dosennya dirasain sih kayak ngajar SMA gitu ya, jadi kayak guru gitu. Nah, tapi ketika di character building memang dosennya itu mengharapkan kita untuk bisa digali gitu kan ya, pendapatnya seperti apa gitu-gitu. Nah, di situ untuk ujian pertama kali UTS-nya nilainya anjlok tuh. Oh, nilainya anjlok. Iya, nilainya anjlok. Jadi agak gimana ya, jadi baru ngerasain gitu ya, ternyata kalau kuliah ujiannya memang tidak teorikal lagi itu seperti apa. Oke. Gitu. Tapi semester 3 tuh ya? Ya semester 3 ya, tapi dosennya masih baik lah. Ya akhirnya terbantu di UAS-nya. Oke. Gitu.
Kemudian masuk semester 4 Mhm. itu mulai ada pelajaran-pelajaran yang benar-benar belum pernah dulu dipelajarin di SMA Oke. gitu ya, kayak metodologi of reset gitu-gitu. Nah itu benar-benar baru banget, tapi kebantu banget karena sebenarnya dosennya itu mau gitu spare waktu untuk ngajarin satu persatu Wih. gitu. Jadi sebenarnya eh bisa dibilang lumayan beruntung juga ya ketemu dosennya, walaupun mungkin pas di pelajarannya kayak aduh gila susah banget gitu kan. Tapi ketika ternyata sangat kebantu ketika di skripsi. Jadi ngerti gitu step by stepnya ngerjain skripsi gimana, metodologinya itu gimana sih gitu untuk bikin kajian ilmiah gitu kan. Nah, tapi di semester 5 kalau nggak salah atau semester 4 akhir itu kena COVID. Oh, COVID. Oke, COVID menyerang ya. Tahun Iya. berapa berarti 2000? Kan COVID 2019 mulai ya, tapi kita baru mulai semuanya WFH itu kalau nggak salah pertengahan 2020. 2019 masuk ya COVID ya. Iya. 2020 Ya 2020. semuanya online. Semuanya online. Nah, terus perbedaannya apa tuh yang kamu rasain pada saat onsite dan online? Kalau mau dibilang yang paling kerasa itu nggak ada feel lagi belajar Oh, nggak ada feel lagi gitu. belajar. Kalau Oke. misalkan ke kampus gitu ya, kalau onsite itu kan kayak teman-teman sekitar, terus dosennya langsung ada gitu Ya. kan ya. Jadi kerasa, oh ini environmentnya untuk belajar nih gitu. Tapi kalau misalkan online, apalagi kita sebenarnya pertama kali banget kan ya, kayak Ya. semua kegiatan itu secara online gitu. Jadi ngerasa kayak nggak ada feel-nya untuk belajar gitu kan. Dosennya tuh kayak di belakang layar doang gitu ya. gitu. Jadi kayak cuma ngajar Cuman ngajar lewat gitu kan. kamera Terus gitu ya. dosennya ngomong aja sendiri Oh, gitu kan. oke, Dosennya oke. ngomong sendiri. Awalnya sih sebenarnya selalu niatnya, wah kali ini harus dengerin nih gitu ya. Harus dengerin nih gitu. Oke. Tapi 1 jam berlalu, wah ngantuk, nyemil dulu gitu kan. Oke. Tantangannya di situ sih Oke, gitu ya, oke. online karena kan kuliah tetap ada, ujian tetap ada gitu kan. Tapi ternyata niat untuk belajar itu mulai berkurang gitu, Oh, apalagi di rumah semua kan gitu Ya, kan. ya. Jadi kayak yang sebelumnya nggak ada gangguan misalkan orang tua lagi kerja juga Oh, iya, gitu oke, kan. oke. Terus tiba-tiba kucing lewat Oh gitu. iya, iya. Itu Itu bener ya, iya. semuanya karena semuanya baik orang tua, mungkin adik juga, Iya, kakak, semuanya betul. di rumah semua ya. Betul. Melakukan aktivitas. Oh, kesulitannya itu. Oke. Terus? Kesulitannya situ sih. Nah tapi kan online-nya cukup lama gitu ya, kalau nggak salah setahun, 2 tahun, hampir 3 tahun sebenarnya kita online. Oke. Tapi ya lama-lama bisa adaptasi lah ya, maksudnya semua orang juga mulai beradaptasi gitu untuk bekerja secara online, sekolah secara online gitu. Kemudian masuk kan kita binus 3+1 ya kan Oke. Pak ya. Itu semester berapa tuh berarti ya? Semester 6 ya? 6. Semester Semester 5. Oh, 5 6. Oh ya sorry. 6 7 deh. 67 kan? 67. 67, semester 67. Saya masuk semester 6 itu sebenarnya saat itu tuh COVID. Jadi sebenarnya nyari magang tuh susah. Oh, susah ya. Nyari magang susah. susah. Nyari magang susah. Semester 6. Semester 6. Oke. Nyari magang susah. Tapi emang apa ya, saat itu tuh aku lebih pengennya itu memperdalam riset juga gitu kan. Nah, kebetulan salah satu jalur dari 3+1 enrichment di BINUS itu ada riset. Makanya ketemu Pak Bismo selain Wih. jadi dosen ya kan. Wih, oke. Ya, ngambil 3+1-nya itu di jalur riset. Nah, di jalur riset ini ya jadinya kan maksudnya ngerjain riset bareng sama pembimbingnya ya, kebetulan Pak Bismo sendiri juga gitu. Nah, tapi karena sebenarnya pas riset ini sekaligus tuh sambilan juga untuk jadi aslab di BINUS Oh, juga oke, gitu. Nah, kebetulan pas jadi aslab itu dikenalin sama teman di aslab, kayaknya kamu suka tuh kerjaannya riset gitu kan, maksudnya yang lebih teori-teorikal gitulah ya. Jadi kenalin satu kerjaan di konsultan di Indonesia. Oh, konsultan. Konsultan, iya, Konsultan research ya? Riset ya? riset Oke. tuh. Nah, Riset pasar. riset pasar. Oke.
Nah, waktu itu sih pengennya di kampus-kampus aja, karena waktu itu impiannya mau jadi dosen. Oh, impiannya Wede, iya kayaknya. pengen jadi kayak Pak Bismo. Alah. Wadah. Hihi. Oke, bagus. Iya, impiannya Terus. pengen jadi dosen, jadi kayak pengennya di kampus aja, nggak pengen keluar gitu. Udah nyaman banget kayak di kampus. Nggak pengen keluar, tapi kalau dilihat sekitarnya gitu ya, teman-temannya udah pada magang-magang, Ya. yang punya bisnis gitu kan. Jadi sebenarnya ada tekanan juga kayak, wah nggak pernah keluar nih dari kampus, Oke, oke. gitu kan. Makanya pas ditawarin juga kayak, oh udah nyoba aja gitu kan. Lagian COVID gitu kan, sebenarnya di rumah aja, dia juga sistemnya WFH gitu. Oke, oke. Jadi maksudnya cari pengalaman aja Ya, gitu kan. Kalau di industrinya seperti apa. Jadi akhirnya nyoba tuh interview Itu semester 6 ya? Waktu itu ya? semester 6 ya, Semester 6. 6 sekalian. Oh, jadi untuk info guys, buat yang mungkin belum tahu ya. Jadi kalau di BINUS itu ada program 3+1 dan itu dilaksanakan di semester 6 dan 7 ya. Ya, Semester betul. 6 dan 7 selama 1 tahun kalian bisa pilih tuh beberapa jurusan, beberapa jalur ya. Beberapa jalur, ada internship, terus kemudian yang Wensin ambil itu adalah research ya. Iya. Research, kemudian ada community development dan ada beberapa lainnya saya lupa gitu ya. Nah, terus itu sambil di semester 6 kamu masuk jalur research di bawah bimbingan saya ya waktu itu. Sambil nyari magang di luar BINUS ya. Betul. Di luar BINUS ke konsultan research waktu itu. Nah, itu ceritanya gimana nih? Di waktu magang itu gimana ceritanya nih? Ya, waktu magang itu kan jadinya dia konsultan riset PT Mark Plus Indonesia. Mark Plus ya, wih, Plus, Mark ya. Plus guys. Oke. Itu berarti umurmu waktu itu berapa ya? Katanya terakhir Oh, mau dikasih iya. taunya. Ya ini nggak bisa lewat ya Oh iya lupa. umur. Iya. Oke, nah masuk PT Mark Plus ya. Kebetulan ya habis interview keterima gitu kan. Oke. Mungkin sedikit background, Mark Plus itu selain konsultan, Heeh. sebenarnya dia punya produk juga. Oke. Kalau produk kan sebenarnya kalau kita bilang kan nggak cuman barang ya, ada jasa juga gitu. Jadi selain konsultan, dia itu punya majalah, Oke. Oh, majalah. ya namanya Marketeers. Marketeers. Oh, Majalah, betul, Marketeers media. punya Mark Plus ya. Oh, iya, Punya Mark oke. Plus. Kemudian dia juga punya jasa atau layanan untuk training dan S2 Oke. gitu. Nah kebetulan pas saya masuk itu saya kebagiannya untuk pegang industri edukasi Mm. gitu. Jadi emang sejalan sepassion juga, ya Oh, kan? Ya. oke. Iya, Nah, impian jadi- pengen jadi dosennya ya. Iya Oke. betul. Terus? Nah abis itu masuk ke industrinya itu kebagiannya emang edukasi gitu. Karena di Mark Plus itu mereka ngebagi bisnis analisnya itu sesuai industri. Oke. Gitu, jadi lebih fokus gitu kan ya, biar nggak kemana-mana gitu kan. Nah kebagiannya itu di edukasi, kemudian megangnya itu sebenarnya lebih ke bagian formal education S2-nya. Oh. Nah kerjaannya ngapain sih gitu kan ya, sebenarnya kayak apa sih yang perlu dikonsultanin S2 gitu kan. Ini agak berbeda, bukan kayak konsultan edukasi kayak misalkan aku pengen S2 nih, aku konsultan kemana ya gitu. Tapi kita itu memberikan layanan konsultan itu ke kampusnya Oh. gitu. Oh, malah ke kampusnya. Betul, ke kampusnya. Jadi sebenarnya kita rasa gitu ya, misalkan kayak BINUS gitu, pasti banyak yang pengen masuk gitu kan. Tapi sebenarnya kan dia juga butuh nih strategi gimana sih ngejualnya gitu kan. Ngejual di sini kan berarti gimana sih biar orang yang mau datang mendaftar lebih banyak gitu. Nah salah satu proyek kita itu sebenarnya waktu itu adalah bersama satu PTN di Indonesia, SBM ITB gitu, yang ada di Jakarta, untuk mengembangkan program MBA dia. Oh. Gitu. Jadi gimana sih dari segi marketingnya, promotionnya, termasuk kita juga konsultanin untuk silabusnya, silabus, materi, karena kita juga punya training kan. Jadi dosennya itu sebenarnya juga kita kasih materi ke mereka, kita ngasih tahu apa sih yang perlu diajarin, gitu. Jadi kita lebih ngasih, karena kan dosen itu sebenarnya
dia itu pasti sangat oke banget segi teorinya gitu Iya, kan iya, ya. iya. Nah, kita sebagai konsultan adalah ngasih mereka bukan pembelajaran ya, maksudnya ngasih mereka sedikit insight gitu dari segi kita sebagai konsultan kalau segi marketnya itu gimana, karena MBA kan ya. MBA itu sangat butuh mahasiswa-mahasiswa itu sangat butuh apa ya maksudnya prakteknya itu gimana sih gitu. Nah jadi dari segi itunya itu semuanya materinya, konsultasinya, case study-nya, nah itu semua dari kita sharing ke mereka. Nah, kamu ngerjainnya di bagian mananya? Sebenarnya kalau di Mark Plus-nya sendiri, aku tuh product owner-nya. Jadi yang untuk si SBM ITB-nya semuanya aku yang ngerjain. Widih, mulai A sampai Z-nya tuh. Betul, mulai dari iklannya mau ditaruh mana juga itu harus Oh, diurusin. gitu. Betul. Berat juga kerjaanmu ya waktu itu ya. Iya. Oke, itu di semester 6. 6. Terus kemudian semester 7. Semester 7 Nah, lanjut terus ya? Ya, itu kan masih magang. Terus kebetulan dari perusahaan sendiri sih mau kasih kesempatan untuk jadi full time gitu ya. Walaupun waktu itu memang belum lulus tuh statusnya. Belum lulus tapi udah diajakin jadi full time, guys. Semester 7. Masih kuliah, masih unyu. Masih Iya. Tapi udah disuruh jadi staff tetap ya? Employee ya? employee. Judulnya ya. Wih, oke. Terus lanjut. Nah, di situ kan jadi staff tetap yang awalnya aku bisnis analis yang lebih ngebantu. Nah, Oh, nama apa namanya? Nama posisinya apa waktu itu? posisinya bisnis analis. Business analyst. Oke. Nah, terus kemudian Nah, kemudian jadi product owner. Jadi yang si formal yang berhubungan dengan formal education itu memang langsung aku yang megang gitu. Nah, itu pas diangkat menjadi karyawan tetap gitu. Oke. Nah, di saat yang bersamaan kan risetnya tetap jalan. oke. Riset apa nih? Riset yang track, yang enrichment program sama Bapak. Kerjaan saya ya. Betul. Oke. Semester Nah, 7. Oke. betul. Nah, saat itu sih emang punya apa ya? Salah satu visi misinya itu pengen lulus 3,5 tahun. Oh, pengen lulus 3 tahun. Pengen lulus 3,5 tahun gitu. Nah kebetulan dosen pembimbing saya Pak Bismo encourage aja gitu. Katanya Iya, dicoba aja dulu gitu kan. Dicoba aja dulu proposalnya dikumpulin gitu. Ya kalau lewat, kalau nggak lewat lanjut lagi. Iya. Ya kan, ya udah akhirnya dikejar tuh proposalnya. Dikejar proposalnya di awal semester 7 dikumpulin proposalnya. Proposalnya sih diterima ya, dari jurusan diterima, terus akhirnya ya udah dilanjutin. Nah, cuman memang di sini challenge-nya menurut saya lebih ke time managementnya, karena kan artinya saya ngerjain 3 kerjaan sekaligus ya. Yes. Betul. Oke, terus Jadi ada kerjaan tetap di perusahaan, terus ada ngebantuin Pak Bismo juga Ya. gitu kan, di saat yang bersamaan skripsi juga Oke. dijalanin gitu. Tapi anyway, akhirnya bisa juga dijalanin, ya kan, skripsinya selesai juga tepat Oke. waktu. Amin. Bentar Wen, ini buat kalian-kalian yang merasa bahwa kerjaannya banyak. Weh, Cici ini semester 7 ada 3 pekerjaan, guys. Karyawan tetap, magang research, sama skripsi. Lulus 3,5 tahun. Weh, jadi jangan banyak alasan ya kalau misalkan kalian. Oke, lanjut. Oke, anyway dia akhirnya lulus sih, Oke. gitu kan, 3,5 tahun lulus, tetap akhirnya lanjut tetap di Mark Plus Oh, gitu lanjut ya masih ya. masih Lulus lanjut. di tahun 3,5 tahun semester 7 tahun berapa itu? 2000. Tetap masuk 2022 ya? 2022, cuman awal tahun Oh, 2022. awal tahun 2022. Tuh, Kalau teman-teman yang lain yang normal berarti di akhir tahun. akhir tahun Desember gitu. Akhir tahun 2022. Kalau kamu awal tahun 2022 langsung masuk ke Mark Plus, Plus. betul. Oke. Mark Plus tuh udah di awal tahun berarti udah dapet kontrak ya? Iya, sebenarnya Agustus 2021 sih udah dapat. Oh, Agustus 2021 dapat kontraknya. Oh, sebelum itu berarti ya? Sebelum lulus berarti ya malah ya? Iya, betul. Terus? Nah, setelah lulus sih tetap dilanjutin di Mark Plus gitu kan. Tetap dilanjutin di Mark Plus. Di Mark Plus sih
sebenarnya belajar banyak banget gitu kan, karena memang dari end to endnya itu megang sendiri gitu. Jadi sebenarnya di situ itu sangat mengkolaborasikan apa yang dipelajarin di kampus gitu ya, sama yang beneran terjadi di industri gitu kan. Oke, Karena lama-lama. kebetulan ngambilnya di GBM, marketing Ya. gitu kan. Nah terus juga si produk yang aku megang ini yang lebih dibutuhin sebenarnya marketingnya. Oke. Gitu kan, gimana mempromosiinnya, gimana memarketingkan produk ini gitu. Oke. Jadi tapi ternyata di industri sama yang dipelajari, tapi itu ada gap, Oh, ada gapnya ya? ada Oh iya, gapnya menurut kamu ada gitu gapnya. kan, ada Oke. gapnya itu sebenarnya lebih ke kita ngerti nih teorinya harusnya kayak gini gitu kan, tapi ketika kita beneran mau ngerjain itu susah. Oh, susah. Oke. Ya kan. Misalkan kalau kita contoh ya, salah satu contohnya itu misalkan kalau di marketing yang paling ini identik itu kan 4P ya, 4P, oke. 4P 4P sama STP STP, ya kan. marketing mix dan marketing strategi. Betul. Nah kalau di STP pasti kita harus segmen dulu, kelompokin dulu, baru kita target mau kemana Oke, ya betul. kan. Tapi ketika kita ke industri rasanya tuh kayak kebalik gitu kan, karena tuh seringkali yang masuk ke kita biasanya itu produknya udah bermasalah. Oh, Kalau oke. nggak bermasalah nggak mau ngeluarin duit Iya, ya kan iya, buat iya dong. ngekonsal ya kan, Jelas nggak ada dong. masalah. Nah sama klien itu seringkali masalahnya adalah misalkan aku udah punya laptop nih, laptopnya harganya 10 juta, kita udah tahu dong berarti dia untuk orang-orang yang mampu untuk beli laptop 10 juta Ya. gitu. Kita ngasih saran nih gini gitu kan, apa turunin harganya atau gimana gitu, tapi nggak mau, saya maunya 10 juta Oh, gitu. Oh, jadinya. Ya kan, jadi targetnya tuh kita udah ada, terus gimana segmenin gitu Oh, kan. iya. Nah sering kayak gitu. Nah kalau misalnya kita nggak ngomongin konsultan pun, pengalaman saya juga antara segmen dan target ini sebenarnya susah. Ya kan, apa kita nge-target dulu atau segmen dulu gitu. Oke, Itu oke, pun oke. yang sering kita perdebatin kalau misalkan sama sesama rekan kerja ya. Mereka rasa lah produknya udah ada, perusahaannya udah ada, ya aku udah punya target customer aku siapa gitu kan, ngapain kita ngulang lagi dari segmen. Aku udah punya kok, pengennya tuh brand aku jadi kayak gini positioningnya Oh, gitu kan. gitu ya. Tapi kenapa kamu ganti-ganti, aku nggak mau ganti gitu. Oh, gitu. Oh, oke, oke. Nah Menarik, gitu menarik. kan. Nah jadi sebenarnya agak susah untuk apa ya, ngebalancing apa yang kita pelajarin dengan industri sebenarnya baiknya tuh seperti apa Oke, oke, oke. gitu kan. Itu yang pertama gitu. Yang kedua sebenarnya awalnya di kita itu di BINUS sebenarnya enaknya itu kan banyak praktek ya, untuk nanya-nanya ke Ya, industri gitu. Kemudian juga kita punya mata kuliah misalkan kayak Office for Professional. Oke. Pas awal kita dapat tuh kita ngerasa kayak Ah, ini buat apa buat sih gitu apa kan? sih gitu kan. Karena kan gue udah pernah bisa gitu ya. Iya, bukannya Ngapain kita belajar lagi? Excel dari SMA, dari SMP malah ada ya. Ya, Ngapain aku diajarin jadi Excel, ngapain diajarin bikin PowerPoint, udah bagus kali bikin Ya, PowerPoint ya, gitu kan ya. Tapi ternyata emang pas udah masuk industri baru kerasa, oh ternyata nggak bisa. Ternyata Ternyata banyak nggak bisa, formula-formula yang gitu. tidak kita ketahui gitu ya. Betul. Nah kalau di Max Plus itu sendiri kan konsultan jadi setiap hari bikin proposal ya. Ya. Awalnya kayak pas di kuliah udah ngerasa kayak wah pakai Canva udah kece banget, ya kan udah kece banget. Tapi masuk ke perusahaan tuh pas ngelihat proposal mereka kayak wah, bagus banget Bagus gitu kan, Kebanting banget. ya. kebanting Apalah banget. aku ini gitu iya, ya. betul gitu kan. Nah abis itu juga ternyata tuh penting banget, yang kita rasa nggak penting tuh penting. Misalkan contohnya satu slide ini ada satu kata yang sebenarnya bukan Times New Roman misalkan. Times New Roman, ya. Ya misalkan begitu ya, itu kita rasa kayak ya udahlah gitu, kumpulin aja gitu, ngirim aja emailnya, tapi sebenarnya diperhatiin gitu, termasuk sama atasan aku kayak slide kamu yang ini, paragraf yang ini fontnya ada yang beda. Nah, So, kayak, wah gila Itu. detail banget Itu kalau- gitu kan. Kalau di bimbingan saya juga saya recet kan itu ya. Iya betul. Bagus. Gitu. Nah jadi sebenarnya itu kan yang sebenarnya kalau dosen nggak mungkin ngeliatin satu-satu, Ya. ya kan. Tapi sebenarnya itu yang harus kita latih sebenarnya, karena begitu kita masuk itu menunjukkan kalau kita sebenarnya kurang profesional, Betul sekali. gitu kan. Kita anggap remeh, tapi untuk atasan mungkin juga ngerasa kenapa dia salahnya ini mulu, Ya, gitu ya, kan. ya. Dia profesional nggak sih
gitu kan. Kadang suka dipertanyain gitu malahan kalau kita kadang fresh graduate gitu ya masih nggak ngerti, kita nanya dia mau ngasih tahu gitu kan. Ya, Tapi ya. kalau ngerasa hal-hal kecil kayak gini malahan dia ngerasa kayak kamu kurang profesional gitu. Mungkin itu sih 2 gap yang paling dirasain ya kalau Oke, menarik. Jadinya gap antara waktu kuliah sama pekerjaan yang dirasakan itu ya, dua hal itu ya. Yang saya garis bawahi sih adalah tentang kesiapan kita ya, kesiapan pada saat kita mau masuk ke industri itu harusnya gimana gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk tadi kan yang ada gapnya. Nah, kalau yang mata kuliah yang bisa langsung terimplementasi di industri itu apa sih? Dari GBM ya? Itu apa? Kalau misalkan dari GBM sebenarnya kayak yang awalnya aku bilang ya, aku tuh paling suka kan di consumer behavior. Ya. Sama sebenarnya pas masuk baru ada product and brand. Oke. Nah, 2 mata kuliah ini kenapa sih ngebantu aku banget gitu ya? Sebenarnya dosennya pasti satu kebantu gitu Oke, kan. oke. Cara ngajarinnya, terus pola pikir yang diterapin ke kita gitu. Tapi menurut aku kedua mata pelajaran ini tuh bener-bener ngajarin analytical thinking gitu. Sebenarnya itu yang sebenarnya dicari perusahaan karena sebenarnya itu susah untuk diajarin Ya, gitu. Tapi ternyata sangat penting di dunia industri betul, gitu kan. betul. Nah, kedua mata pelajaran itu sebenarnya menurut aku sangat di-challenge untuk bisa analytic thinking. Oke. Terus critical thinkingnya juga diasah gitu Ya, kan. Jadi pelan-pelan tuh kelatih gitu loh Ya. melalui 2 mata pelajaran ini. Kelatih cara mikirnya gini gitu. Jadi kebiasaan ini itu nanti juga kebawa gitu. Pas aku kerja kebawa gitu. Oh, cara mikirnya kayak gini gitu. Nah, kebetulan dari GBM sendiri sih sebenarnya banyak ngasih kesempatan untuk lomba ya, ikut Ya, lomba, ya. ikut berbagai lomba gitu. Nah, emang pas aku tuh waktu itu agak pasif, kupu-kupu sifatnya. Kupu-kupu ya. Waduh. Tapi mungkin gara-gara Covid juga kali. Iya, betul. Nah, tapi emang pas Covid pun dikasih kesempatan tuh ada ikut Oh, ada juga ya, iya, tetap ada ya, Binus kasih itu ya. tetap ngasih untuk dari GBM ya, itu ngasih untuk ngikut HSBC. Oh, oke. HSBC business case. Nah, sebenarnya yang penting dari lomba itu menurut saya sendiri lebih ke belajar orang lain bisa mikir kayak gitu loh. Oh, Gitu. iya, menarik. Iya. Kok dia bisa mikirnya gitu sih kan Iya, gitu ya. betul. Iya. Itu pun nggak cuma sama lawan ya, maksudnya sama tim sendiri pun kayak gitu. Aku waktu itu cukup dapet tim yang aku nggak kenal, tapi sama-sama GBM gitu. Oke. Ada yang kakak kelas, ada yang adik kelas. Iya, terus kita dijadiin satu tim tuh. Pas diskusi-diskusi gitu ngerasa kayak, oh ya udah gini lah paling jawabannya gitu kan. Oh iya. Tapi tahu-tahu dari kakak kelasnya kayak, enggak deh, menurut aku nggak kayak gini gitu. Dia punya pola pikir dia sendiri gitu. Dari sana tuh sebenarnya lebih ke oh bisa mikir kayak gini juga gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu menurut aku juga penting banget untuk ngikut karena sebenarnya bukan masalah kalah menangnya atau dapet atau nggak dapet coach gitu ya. Tapi sebenarnya dari sesama rekan untuk ikut satu tim ataupun lawan tim itu kita belajar oh mereka bisa mikir kayak gitu. Itu ada sebenarnya ada jalan lain loh untuk dapat jawabannya dan jawaban karena kita sosial ya nggak ada jawaban yang exact. Betul. Ya kan gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada benar atau salahnya kayak yang tadi gitu kan. Sebenarnya ya diajarin di buku segmen dulu baru target gitu. Tapi kalau emang udah target gimana? Ya. Gitu kan. Jadi Nah, harus tetap menyesuaikan ya. harus tetap menyesuaikan. Terus, nah itu kan cerita dari semasa kuliah, permagangan, terus kemudian sekarang nih. Nah, sekarang kita masuk ke sekarang ya. Sekarang ada di mana sih Wensin tuh? Oke, sekarang itu lagi tadi ya di PT Hire. Nah, PT Hire itu sebenarnya kita itu adalah perusahaan yang bekerja di bidang home appliance. Oke. Gitu. Jadi gampangnya nih kita jualan kulkas, Ya, home AC, appliance ya. Iya, Oke. home appliance. Gitu. Nah, di Hire ini kebetulan sebenarnya di tengah-tengah itu sempat ganti kerjaan juga Oh, gitu. oke. Ada satu perusahaan di Tencent. Tencent Technology tepatnya di WeTV-nya, bisnis unitnya di WeTV. Oh, jadi setelah dari Martplus ke WeTV TV dulu. dulu. Oh, WeTV tahu ya guys ya. Itu perusahaan OTT ya. Betul. Oke, perusahaan OTT. Dan
saya sama Wensin sempat nulis case study juga di situ. Jadinya kalau ada yang mau baca silakan guys. Itu ya jadinya WeTV dulu selama berapa tahun, Weng? Setahun. 1 tahun. Satu 1 tahun di WeTV, kemudian baru ke sekarang Baru ya. ke sekarang. Oke. Betul. Kerjaannya mirip nggak kalau yang dari WeTV ke yang sekarang? Kerjaannya sebenarnya sangat berbeda. Oh, sangat berbeda. Sangat Oke. berbeda. Ya benar-benar loncat. Oke. Kalau yang di WeTV? Kalau di WeTV itu lebih ke content operation dan data analisnya Oke, oke. gitu. Sebenarnya kalau dilihat 3 pengalaman aku sekarang gitu ya. Beda-beda semua Oh, beda. ya untuk kerjaan dan jabatannya. Tapi sebenarnya ada benang merahnya juga Oke. gitu kan. Apa tuh benang merahnya? Menurut aku benang merahnya itu adalah ke butuh apa ya? Butuh sensitivitas ke Oh. pasar. Sensitivitas pasar. Oh, menarik nih, sensitivitas pasar. Betul. Oke. Gimana gini, mungkin lebih gampangnya contoh aja ya. Contoh, gitu. baik. Nah sebenarnya pas di WeTV itu walaupun dia di luar itu besar gitu kan, tapi sebenarnya di Indonesia itu dia masih pengen nganggap dia sendiri startup, biar lebih digencor gitu kan ya. Pengen nganggap dia tuh startup. Di startup ada satu kekurangan, orangnya lebih dikit. Oke. Ya kan. Nah kebetulan untuk data yang aku pegang itu aku pegang sendiri, nggak punya tim player lain. Oke. Gitu. Nah sebenarnya di situ data itu menurut saya siapapun bisa baca kalau dia mau baca, Ya. ya kan. Iya dong. Tapi gimana cara mengartikan data itu yang sulit. Oke, betul gitu. sekali. Baik. Nah kebetulan saat itu sih saya masih punya tim leader, Oke. ya kan, yang di content ops gitu. Aku dan dia itu sebenarnya yang paling sulit untuk disalurkan ke tim player yang lain adalah kenapa sih datanya bisa kayak gini Oke. gitu. Itu yang sulit disalurkan ke teman-teman yang lain gitu yang ada di perusahaan gitu kan. Kita bisa aja gitu ngejelasin apa sih yang namanya conversion rate gitu kan. Di sini views itu maksudnya apa? Terus click rate itu maksudnya apa gitu. Tapi ya udah kita bagiin ke mereka dianggap angka doang Oh, gitu. oke. Nah, kemudian kalaupun kita jelasin kenapa sih click rate-nya bisa turun gitu kan. Kenapa sih views-nya jelek gitu. Tapi untuk mereka sendiri itu nggak punya sensitivitas kenapa sih customer aku atau viewers aku tuh nggak suka Oh, oke. Itu yang gitu. mereka nggak punya, Betul. Karena kan kita sebenarnya bikin produksi sendiri juga gitu ya. Produksi sendirinya itu lebih based on feeling aku aja. Aku suka nih gitu. Gitu ya? Iya, Oh. aku suka nih temanya tentang ini gitu kan. Tentang romance remaja misalkan gitu. Tapi kan kalau secara data, secara analisa kita itu adalah kurang nih. Selama 3 tahun ke belakang tuh sebenarnya untuk romance remaja viewsnya gitu-gitu aja. Oh, Gitu kan, oke. tidak mendatangkan pengguna baru gitu misalkan. Tapi di mereka kayak lebih gampang nyari, lebih gampang untuk bikin itu aja, yang penting ada views. Oh. Tidak memikirkan gimana meningkatkan Oh. gitu. Nah jadi itu sih yang sebenarnya agak kurang gitu kan. Termasuk misalkan sekarang di PT Hire itu kan kerja di corporate planning gitu ya. Bentar. Posisinya sekarang itu kamu jadi apa di PT Hire? Kalau di PT Hire sekarang kan di shift corporate planning. Chief Corporate Planning ya, udah chief lo nih. Ngeri ya. Wih. Tuh ngapain Wen? Jadinya kerjaannya Wen? Di corporate planning ini sebenarnya kerjanya itu lebih ke nge-planning semua business plan yang ada di PT Hire. Oh, seluruhnya, Semua departemen. semua departemen. Ada berapa departemen Wen? Kita total kalau dikurangin departemen saya 10. 10. Oh, ada 10 10 departemen. departemen. Itu kamu yang atur semua bisnis plannya. Betul. Jadi mereka memang harus melaporkan business plan setiap bulan. Kemudian perlu dicek apakah semua KPI-nya itu bisa tercapai. Oke. Kalau misalkan tidak, berarti kan dari corporate planning atau strategic operation itu kita perlu ngasih solusinya gimana Oke. gitu ke mereka untuk biar KPI mereka tercapai. Oke. Betul. Nah untuk saya sendiri sebenarnya lebih fokus untuk megang yang paling penting 3 pilar sih. Oke. 4 pilar 4 di pilar. perusahaan Apa kita. tuh? Sell in, Sell in, sell out, sell out, logistik, logistik, sama produk. produk. Oh, oke. Nah itu 4 pilar di PT Hire saat ini gitu.
Kenapa dibilang ini 4 pilar? Karena sebenarnya bisnis akhir hari itu tujuannya pasti profit. Betul, ya dong, Ya kan? jelas. Sebenarnya kita ini semuanya cuma supporting sales doang. Oh iya, benar itu Betul benar. kan? Benar. Ya, karena ujung-ujung profit. Nah, untuk bisa dapat profit sebenarnya 4 pilar ini. Di kita ada sell in, sell out. Apa sih bedanya? Sebenarnya sama-sama sales. Perbedaannya itu adalah karena model bisnis. Oke. Sebenarnya untuk home appliances di Indonesia, Ya. semuanya itu tuh bentuknya B2B tapi B2D. Apa itu? B2B kan business to business, Ya. gitu kan ya. Ya. Tapi sebenarnya kita bedain, business to business, misalkan aku mau jual AC ke Binus, dipakai sama Binus, Ya. ya kan, itu kita anggapnya B2B. Oke. Nah, tapi di kita itu hire akan jual ke dealer. Oh. Dealer oke. ini kalau biar ada gambaran Electronic City lah ya. Ya. Pernah, harusnya Oke. semua orang pernah lihat gitu Pernah. kan Electronic City. Oke. Dia kan berbisnis juga gitu, tapi dia itu berbisnis nanti akan balik ke sub dealer. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya Oke. kita lihat di mall tuh ada Electronic City, Informa, Best, Iya. gitu-gitu yang sering kita lihat ya. Iya. Nah, itu semua ada sub dealer dari perusahaan mereka. Oke. Nah, kita jualannya itu adalah ke perusahaan mereka. Ya. Gitu. Nah, makanya namanya B2D. Hampir semua home appliances di Indonesia itu B2D. Oke. Kita akan jual ke dealernya dulu. Kemudian dealernya itu akan jual ke sub Sub dealer. dealer. Oke. Nah, Sub dealer baru ke end customer, end baru customer. ke kita. Oke. Gitu. Nah, habis itu tadi kan itu namanya sell in. Ya. Ya. Tadi ada sell out namanya. Iya. Kenapa kita butuh sell out? Kalau teman-teman ke Electronic City gitu ya. Iya. Pasti kan sering lihat ada sales yang datengin Iya. yang pakai baju misalkan Aqua Ah, atau brand misalkan Sharp gitu Iya. kan dipakai di belakang. Oh, ini Aqua Home Appliance ya? Ya, Aqua Home Appliance, bukan Aqua- air minum. Oh, iya. Oke. Nah, itu sebenarnya adalah pegawai dari perusahaan brand itu. Ya. Jadi dia sebenarnya pegawai kita gitu. Nah, itu namanya promotor di kita. Oh ya. Nah, termasuk di supermarket nih, misalkan mau beli nugget ada yang ngasih coba kan. Iya, Nah, iya. itu sebenarnya adalah employee dari brand itu Ya. gitu. Nah, si promotor ini yang kita sebut sell out. Oh, oke. Karena kita ngebantuin dealer kita untuk menjual produk kita Ya. ke end customer. Ya. Kenapa sih kita butuh sell out gitu kan? Kan yang penting barang kita kejual ke dealer gitu Oke, kan. Kita kan langsung dapat duitnya. Iya dong. Gitu. Sebenarnya masalahnya itu adalah di kalau produk kita nggak laku. Inventory ya. Inventory. Oh, Balik ke oke. inventory gitu. Makanya balik lagi ke pilar ketiga yaitu logistik dan Logistik. inventory. Gitu. Karena kalau produknya nggak kekirim, ngendep terus di warehouse gitu kan, ya nggak bisa. Iya Gitu. dong. Kita kan ada overaging juga ya untuk produk. Dan overaging sebenarnya untuk kita tuh cukup cepat, 30 hari itu udah termasuk overaging. 30 hari nggak boleh stay di Nggak gudang. boleh, betul. Harus keluar. Harus keluar. Oh, oke. Betul, makanya memang butuh tracking setiap hari untuk sales dan logistik gitu. Karena sebenarnya mereka Bentar, kan teknologi ya. ya 30 hari kan masih sebentar harusnya dong. sebenarnya iya, tapi sebenarnya itu lebih ke target gitu ya. Oh, Karena kita perlu mengkalkulit sirkulasi elektroniknya ke end customer. Gitu. Karena itu akan berpengaruh ke yang tadi aku bilang produk. Karena Ya. di produk itu ada product manager namanya. Oh, oke. Jadi setiap produk itu punya product manager sendiri. Nah, mereka itu harus mengkalkulit apa sih model apa yang dibeli, berapa jumlahnya. Habis itu diimpor itu T-3 bulan. T kalau kita lebih gampangnya H-3 bulan. Hamin 3 bulan. Oh, Betul. Jadi ada jangka gap waktu itu gitu kan. Jadi memang di warehouse itu kalau misalkan dia terlalu lama ada di warehouse, pertama biayanya membengkak iya dong. gitu. Kedua, sebenarnya ada satu lagi masalahnya itu adalah di second delivery. Ya. Karena untuk deliverynya itu adalah dari warehouse kita Ya. ke dealer. Kalau di inventory-nya dealer masih penuh, Ya. barang kita nggak bisa masuk. Oh, oke. Ya kan, barang kita Setuju nggak bisa dong. masuk, dibalikin lagi ke kita. Lah, Nah, itu Cost lagi ya? Cost lagi. Iya dong. Ya kan? Kita ongkirnya jadi 2 kali Iya, nih, iya, ya iya, kan? istilahnya begitu. Pertama udah ongkirnya 2 kali, barangnya sebenarnya udah dibeli nih misalkan sama Electronic City. Tapi karena barangnya nggak kejual terus gitu kan. Jadinya di inventory kita yang barang punya dia juga nggak bisa keluar. Nah, si cross dock ini juga tidak bisa jadinya menyimpan produk-produk untuk klien lain. Oh, oke.
gitu. Jadi memang ditetapkan untuk produk misalkan kayak TV gitu ya, mereka 30 hari. Kalau yang udah besar misalkan kayak kulkas itu memang ditetapkan 60 hari Oke, oke. kayak gitu. Nah, Itu itu dukanya Weng atau gimana? Suka dukanya di perusahaan tuh itu termasuknya? suka duka perusahaannya termasuknya itu Termasuk itu. gitu Yang kan. lainnya ada gak? Dukanya di perusahaan tuh apa sih? Duka perusahaan sebenarnya kalau untuk posisi aku Iya. ya, itu memang kan lebih ke make sure kalau misalkan nih hari ini harus terdelivery misalkan 10M produk Nah, gitu. 10M tuh apa tuh, Weng? 10M itu amount Oh. rupiah, 10M rupiah. 10 miliar ya? Ya, Oh, 10 miliar rupiah per hari. per hari misalkan. Nah, itu kalau misalkan tidak terdelivery itu akan menjadi itu akan mempengaruhi KPI aku. Oke, mari ngomongin KPI nih. Gitu. Oke. Jadi memang suka dukanya mungkin itu ya, karena memang harus mengkoordinasikan pertama salesnya. Karena kalau misalkan salesnya tidak terjual, nggak mungkin ada yang bisa Oh terdeliver, iya dong. ya kan? Iya dong. Jadi pertama adalah pagi-pagi udah harus mikirin salesnya udah kejual belum sekian banyak, Oke. ya kan? Udah kejual belum sekian banyak. Abis itu siangnya harus mikirin, oh misalkan udah nih salesnya udah bilang, oh udah kejual semua, Oke, gitu kan? Deliverynya bisa nggak? Gitu, karena sebenarnya untuk logistik sendiri mereka itu kan punya KPI mereka sendiri juga, Ya. betul kan? Mereka harus menekan cost mereka, gitu. Terus mereka juga ada kuota untuk setiap kontainer itu berapa, Oke. gitu. Nah kadang itu misalkan kita ngasih dia hari ini misalkan 10 miliar, tapi dia nggak bisa mencapai itu, karena kalau dia harus mencapai itu, pertama cost mereka meningkat dan mereka harus misalkan membayar overtime. Oke. Gitu untuk orang di pabrik, untuk drivernya gitu. Makanya itu adalah alasan kenapa sangat butuh koordinasi antara sales dan logistik. Karena mereka itu dua departemen yang punya kepentingan yang berbeda. Oke. Yang sini yang penting aku jual-jualin, yang Iya, sana aku satu. nggak mau, pengennya di keep. Karena Oke. kalau di keep dia bisa nge-keep di akhir bulan, dia bisa tiba-tiba banyak. Oh gitu. Gitu, Jadi sekalian lah ya kirimannya. dia bilang Betul. gitu. Oke. Nah, sebenarnya kayak gitu, cuman yang harus pain pointnya adalah gimana caranya mereka tuh mau, ya kan, dengerin kamu harus segini loh pokoknya yang dikirim. Itu kerjaanmu ya? Iya betul. Kerja. Gitu. Oke. Abis itu juga salah satu dukanya itu adalah di akhir bulan itu kan semua orang sales dan product manager itu mereka akan mendapatkan insentif. Oke. Betul. Nah, di situ kita harus memang mengkalkulasi apakah memang semua forecast mereka itu sudah benar. Gitu. Jadi sebenarnya selain dari actual yang harus mereka capai, mereka harus mencapai forecast. Oke. Jadi sebelum besok tiba, tim sales itu harus forecast besok aku bisa jualan berapa nih. Gitu. Oke. Kalau misalkan forecast dia itu lebih, itu kita sebut gap. Kalau misalkan forecastnya itu rendah, kita sebut itu gap juga. Oke. Gitu. Nah, tapi pasti dikasih kasih Kasih ruang error lah lah ya, ya, istilahnya margin gapnya error berapa. Nah, kenapa lebih kurang itu disebut gap? Kalau kurang ya udah pasti dong gap, ya kan. Kenapa kalau lebih itu gap juga? Karena kalau misalkan dia jualan lebih, produknya kan cuma segitu, Iya dong. ya kan. Karena kan produk kita tadi hamin 3 bulan Iya. baru datang, ya Iya. kan kalau yang impor. Berarti kalau misalkan jualan lebih, ada orang yang akan kekurangan produk, nggak bisa dijual. Iya. Gitu. Makanya nggak boleh juga forecastnya itu kelebihan. Oke. Gitu. Kalau nggak artinya kita ngambil dari cabang lain produknya untuk dijual ke dia. Gitu. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Oh, oke. Gitu. Jadi memang forecast ini pertama kegunaannya adalah untuk memastikan semua branch itu punya supply yang tepat. Kemudian juga untuk para PM yaitu product manager, mereka bisa mesen produknya itu pas. Oke. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kerjaan aku lebih ke koordinasi gitu sih. Ya kan, dia harus pas mesennya, dia harus pas jualnya, dia harus pas ngirimnya. Wah, itu sih bukan kerjaan gampang ya guys ya. Nah, jadi itu ada pekerjaanmu sekarang ya. Sampai ngurusin 10 departemen berarti. Ngurusin 10 departemen di PT Hire terkait dengan bisnis prosesnya. Benar ya? Oke. Nah, ini itu pekerjaan yang cukup melelahkan ya. Kayaknya gitu ya Wen ya. Capek gak sih Wen? Capek. Capek, oke. Tapi kan tadi baru dukanya, sukanya apa?
Sukanya sebenarnya pertama adalah belum pernah kan di customer goods. Oh, belum pernah ya. Ya, Customer goods. pertama itu. Jadi pas masuk tuh benar-benar belajar dari awal, susah tapi belajar banyak. Oke. Gitu. Ya. Pertama adalah customer goods. Kedua sebenarnya menurut saya sendiri ya, saya itu sangat kurang di leadership. Oke. Jadi orangnya ketakut-takut. Iya. Gitu kan. Nah, tadi nebak umur tuh, Iya. ya kan rasanya kayak, aduh kayak masih bocah, Iya. ya kan. Iya. Tapi itu rasanya terlatih di sini, gitu, yang menurut aku akan sangat berguna aku untuk kedepannya, Oke. gitu. Leadership ya. Leadership, Oke. gitu sih. Itu adalah beberapa hal yang harus diperhatikan juga ya, mungkin untuk teman-teman yang mau internship atau mau mulai cari kerjaan gitu kan. Kira-kira nah ini ya, untuk mungkin kita udah mendengar dari A sampai Z-nya nih terkait dengan Kakak Wensin di sini. Mungkin sebagai penutup kali ya, nih ya, sebagai penutup, kira-kira skill apa sih yang dibutuhin oleh mahasiswa saat ini, mahasiswa minus terutama teman-teman di jurusan GBM ya, untuk jadi seperti Kakak Wensin. Wih. Jangan jadi seperti saya. Maksudnya sesukses kamu gitu loh. Gitu loh. Ya amin dulu ya, Ya, amin dulu. amin. Betul. Ya, pasti dong. Skills apa? Iya. Sebenarnya menurut saya kalau hard skill anak-anak sekarang harusnya udah banyak. Ya. Ya kan, karena sebenarnya kalau kita udah terjun ke lapangan agak ambigu. Yang lebih tua pengalamannya banyak banget, Oke. ya kan. Yang lebih muda wah hebat-hebat banget, Iya. ya kan. Banyak deh yang bisa gitu hard skill. Jadi sebenarnya menurut aku lebih harus mengembangkan soft skill. Soft skill. Oke. Gitu. Karena menurut aku kerjaan itu gak ada yang nggak bisa digantikan sama orang lain. Wih, oke. Ya Siap. kan, gitu kan. Pasti ada aja orang yang mau kerja kerjaan ini. Betul, Gitu. betul. Dan sebagai perusahaan kan dia pasti akan ngelihat kandidat mana yang paling cocok gitu ya. Kos paling murah. Ya, betul. Tapi kerjaan bisa yang paling cocok gitu Ya. untuk ngerjain kerjaan ini, Ya. gitu. Dan menurut aku hard skill itu pasti bisa dipelajari. Ya. Gitu. Misalkan kayak aku sebelumnya nggak pernah di customer goods, masuk customer goods, yang penting mau belajar bisa gitu. Pelan-pelan lah ngerti gitu kan yang gimana sih prosesnya gitu. Menurut aku itu lebih hard skills. Jadi kalau memang mau bisa masuk ke perusahaan, bisa dapat magang, lebih perhatiin ke soft skillsnya. Soft skill. Oke. Ya, betul. Misalkan aku kasih contoh baru kejadian kemarin, PM kita bisa gitu ya, prosesnya ngerti banget gitu. Dulunya juga di brand-brand besar gitu kan, brand-brand internasional juga gitu masuk ke PM. Tapi ketika ditanyain gitu ya, ini kenapa mesin cucinya nggak kejual? Nah, nggak bisa ngasih alasannya. Oh. Ya kan? Berkomunikasinya mungkin ya. Berkomunikasinya kurang gitu kan. Kemudian juga kenapa dari tadi kan ada nyebut critical sama analytical gitu ya. Sebenarnya kalau sebagai menurut aku marketers ya, mau beneran menjadi orang yang kerja di marketing ataupun tidak, salah satu yang harus sangat dilatih itu adalah kedua hal itu gitu. Karena mau di posisi manapun kamu pasti akan ditanyain. Jadi analisanya kenapa sih kayak gitu? Gitu kan. Nah, misalkan kemarin itu mesin cuci kita yang besar, yang 15 kg tuh tiba-tiba banyak banget yang beli. Gitu kan. Padahal dulu tuh dia tuh produk yang paling tidak populer. Oh gitu. Oh, betul, karena gede banget kan 15 kg dan harganya mahal. Gitu. Kenapa? Gitu kan. Sebenarnya dari promotor mereka tahu gitu kan. Maksudnya dari salesman yang ada di lapangan mereka tahu. Yang beli soalnya kebanyakan laundry, Bu. Oh iya, Ya, sekarang lagi banyak ya. Sekarang lagi banyak Lagi gitu kan. menjamur tuh, ya. Nah, maksudnya itu yang perlu tuh dilatih. Bisa nggak sih kamu untuk melihat pasar? Bisa nggak sih kamu untuk merasakan kalau kamu jadi customers kamu tuh gimana? Oke. Gitu kan. Karena gini, kalau misalkan kita bilang itu mahal, PM akan jawab kan mahal bagus. Iya. Ya, tapi kan kalau jadi customer misalkan saya gitu ya. Nah, gaji saya cuma 5 juta, masa saya disuruh beli mesin cuci 10 juta? Ya nggak bisa gitu loh. Maksudnya sense seperti itu tuh agak susah untuk diajarkan, tapi perlu ada kita sebagai marketers gitu terutama. Jelas. Gitu. Maksudnya soft skill kayak gitu sih. Terus leadership juga sebenarnya nggak semua orang yang jadi leaders punya leadership. Betul, ya kan? Baik. Setuju. Ya kan, nggak semua yang posisinya sebenarnya udah tinggi dia sebenarnya bisa leader. Benar.
ya kan. Nah, menjadi leader yang baik seperti apa itu sebenarnya sangat penting, karena sebenarnya kalau leaders nggak baik sebenarnya turnover-nya juga gede kan di Iya. perusahaan gitu. Jadi kalau kamu bisa nge-lead bawahan kamu dengan baik, ya kerjaan bawahan kamu juga akan lebih baik Iya. gitu Iya. kan. Dengan gitu ya performanya baik, yang kelihatan sebenarnya kamu juga Oke. gitu kan. Nah jadi sebenarnya lebih ke soft skills-nya coba diasah sih gitu. Dan sekarang juga sebenarnya untuk bahasa kelihatannya kayak udah ada ChatGPT, Oh, iya ada dong. Google Translate Bener gitu ya. dong. Kayaknya Jadinya nggak penting bukan gitu bukan bahasa. halangan lagi ya. Betul. Kayak gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau ini itu halangan juga gitu. Karena sebenarnya pengetahuan kepada bahasa itu kan nggak cuman aku bisa ngomong gitu ya. Tapi kan ada hal-hal yang tidak bisa ditranslate. Ya. Ya kan, nah makanya sekarang juga banyak perusahaan, terutama Indonesia kan udah berkembang banget nih, Ya. investasi dari luar juga lagi banyak banget Betul, gitu ya. Jadi sebenarnya permintaan ke bahasa itu juga lumayan besar gitu. Oh. Nah, Berarti kalau hard ini skill-nya itu sih. jadi itu tadi ya guys. Kalau yang saya dengar tadi ada yang penting yaitu sensitivitas pasar, critical dan analytical thinking. Plus ditunjang dengan soft skill yang mumpuni, termasuk leadership juga harus ada di situ ya. Jadi itulah adalah beberapa skill yang harus kalian miliki untuk bisa masuk di industri gitu ya. Dan oh, mungkin ada yang beberapa penasaran kenapa namanya Wensin. Penasaran namanya. Karena tadi adalah salah satu tim konten kita FW itu mengira kamu laki-laki gitu. Oh ya itu emang sering kejadian. Oke. Semua Gojek juga manggilnya Pak. Oh gitu. Pas Oke. ketemu, oh maaf ternyata Ibu. Oh, iya. Karena emang sebenarnya dia dulu nama laki-laki. Oke. Ya memang dulu sebenarnya nama laki-laki, dan kebetulan ya dari keluarga itu ada tradisi jadi nama tengahnya itu harus sama semua kalau cewek gitu. Kebetulan saya bukan anak, maksudnya bukan keturunan ini tuh bukan yang paling besar gitu ya. Jadi saya ngikutin aja doang dari atas. Makanya Wen itu harus. Oke. Sin-nya itu sebenarnya kalau di bahasa Mandarin itu bahagia. Oh, dari bahasa Mandarin berarti kamu Ya berarti pintar translatean. berbahasa Mandarin berarti ya. Ya, Oh itu tadi ya. Tadi juga salah satu soft skill hard skill apa soft skill ya kalau bahasa tuh ya? hard skill. Hard bisa skill ya. Oh, dia bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama bahasa Mandarin, guys. Oh, ini penting juga ternyata ya. Gitu. Gitu ya. Oke. Oke, nggak berasa udah berapa jam nih kita ngobrol? Udah 1 jam lebih ya. 1 jam lebih ngobrol sama kakak Wensin yang ternyata umurnya masih 23. 23 tahun guys. Coba 23 tahun sudah punya pengalaman yang kalau buat saya yang masih muda juga sih ya. Itu udah banyak banget ya guys ya. Udah masih 23 tahun tapi pengalamannya udah banyak banget. Oke gitu. Nah, jadi mungkin untuk kali ini, untuk episode ini, episode Kakak Wensin Halim, terima kasih Kakak Wensin Halim juga. sudah menyempatkan datang ke Corner Talk kita, ke GBM ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kakak Wensin bisa memberikan inspirasi buat teman-teman mahasiswa lainnya, terutama untuk jurusan Global Business Marketing. Ada pesan terakhir untuk anak-anak GBM, untuk jurusan GBM Kak? Pesan terakhir ya paling lebih ke jangan takut sih. Jangan takut. Betul. Jangan takut Harus ya. berani. Hah. Karena kalau aku lihat ya banyak teman-teman aku termasuk aku sendiri ketika baru nyari kerja itu banyak senggannya. Oh. Kita tuh nggak, maksudnya di kuliah tuh nggak diajarin kan, maksudnya interview gimana sih gitu ya. Kalau ditanyain mau gajinya berapa gitu, Ya. berapa aja deh mbak. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Jadi sebenarnya kita semua itu harus membangun bargaining power kita sendiri. Baik. Kalau di marketing lebih ke USP ya, unique Ya, selling point kita apa betul. gitu. Bangun itu, kemudian kamu bargaining aja sama HR gitu. Sebenarnya boleh. Berani ya, harus berani aja. ya. Dan berani tanya aja gitu loh ke HR, karena sebenarnya kita banyak yang rasa pasti kalau di akhir interview ditanya ada yang mau ditanya nggak, jawabannya enggak. Ya. Gitu kan. Tapi sebenarnya dari pertanyaan itu dilihat banget gitu sama
sama HR. Aku sendiri juga kalau ketika aku interview gitu ya sebagai user, aku pasti nanya, oh dia mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, aku nggak mau orangnya. Oh gitu. Oh gitu. Karena dirasa tuh dia nggak tahu gitu, dia maunya ngapain sih gitu kan, dia nggak penasaran. Kayaknya sekarang tuh sebenarnya kita selalu bilang kita udah riset dulu nih perusahaan ini kerjain apa, tapi pasti nggak tahu perusahaannya ngapain gitu kan. Tapi kalau nggak ada pertanyaan sendiri kayak, oh dia nggak ngerti, ya udahlah. Oke, Gitu. oke. Baik. Menarik banget ya, teman-teman ya. Jadi cukup sekian dulu kayaknya ya untuk episode kali ini di Corner Talks. Makasih banyak Makasih. Kakak Wensin Sudah Halim diundang. sudah hadir dan thank you. Dadah GBMers, sampai ketemu di episode berikutnya.